Bagaimana kabarnya hari ini adik-adik? Baik, Bu. Alhamdulillah ya. Sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Iya, Bu. Baik, kalau sudah siap, coba perhatikan di kolom kursinya apa ada sampah. Kalau ada sampah, tolong ambil ya. Kumpulkan. Sudah? Sudah. Baik. Baik, Ibu buka dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat dan rahmatnya kita masih bisa berkumpul di tempat ini untuk mengikuti proses pembelajaran. Baik, ketua kelas pimpin doa. Sebelum kita belajar, mari doa dimulai. Doa selesai. Baik, dengan namanya ya, Ibu absen. Coba yang di belakang maju di depan. Erni, Vita. Sami, Handayani di depan. Lagi masih ada baris kedua ini belum terisi. Mita, Kamila. Cepat. Baik, Ibu absen ya. Sarnila, Narmawati, Tika Rahmiati, Samidan, Ardiansyah, Anugrah. Baik, hadir semua ya. Untuk hari ini kita tidak ada ice breaking, tapi Ibu ganti dengan kuis interaktif. Kuis interaktifnya berhubungan dengan materi kita yang minggu lalu, yaitu tentang apa adik-adik? Masa sudah lupa? Baik, tentang Nabi dan Rasul. Ya, kuis ini ada hadiahnya. Jadi kuis ini cepat, tepat. Harus cepat dan tepat. Ya. Baik, berdiri semua. Oke. Untuk pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama. Nanti angkat tangan ya, tapi nanti kasih instruksinya. Siapakah nabi yang diutus Allah kepada kaum Ad? Yang jawab A. Saya. Yang jawab A. Yang jawab A. Tidak ada. Tidak ada. Yang jawab C. Jawab C. Berapa orang? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. 7 orang ya.
Berarti 9 orang ya? 9 orang kita cek. Benar. Duduk kalian harfiah. Kamu tadi mau duduk nih. Yang jawab B. Iya, Pak. Sudah ini. Sudah tadi. Sudah. Nyelam dia nih. Jujur, belum. Ya, begini. Jawab deh. Belum. Jawab tadi jawab ya. Oh, betul-betul akhirnya. Wajar tuh, iya, Pak. B. Kita cek. Betul. Masya Allah. Justru, Sama ibu. Baik. Kemudian pertanyaan kedua. Berdiri lagi. oh, ini Pertanyaan kedua. saya ini langsung saya terakhir. Saya juga. Siapakah nabi yang diutus oleh Allah kepada kaum Madian? Yang jawab D. Yang jawab D. Tidak ada? Oke. Yang D ini salah ya? Iya, betul. Kemudian Ya. yang jawab A. Ya ada Rio Rio. sama Rio. Satu orang ya? Iya, Ria. Betul semua. A. Salah. Oh, ya, Belum. dua. Salah saya, Pak. Habis itu. Yang jawab B. 1, 2, 3, 4. 4 orang. B. Salah. Tak. Oh, setahun ini. Duduk. Yang jawab C. Ayo, Pak. Dia ada satu terakhir yang benar. Gimana kalau sudah terakhir ini lagi? Pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir. Dalam hadiahnya. Berdiri lagi. Dan siapa yang hadiah? Siapakah? Berdiri lagi. Ayo, tidak boleh malas-malas. Ayo. Lagi saya dulu. Pertanyaan terakhir. Siapakah nabi yang dikenal sebagai pendeta dan pembaptis yang saleh? Yang jawab B. B. Lanjut, kita lanjut. Ah, ini Pak. Yang jawab B. Salah ya. Sampah sih. Kemudian yang jawab A. Yang jawab A. 1, 2, Deh, orang ini bodoh sekali. Yang benar. masih ada? Masih, Bu. 4. Dek, dikasih tahu Dek. Oh, bukan. Baik, oh, Tidak mau. Baru 3 orang. Siapa lagi? ini yang benar sih kenal sudah kan? Tidak ada. Dek, Baik. Dek. Yang jawab Ah, A tadi Salah. salah. Kasih tahu Dek. Yang Dek. jawab Dek. D. Itu ikuti saja mereka. Orang cari di Google tanahnya. Orang cari di Google. 1, 2, tadi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selebihnya berapa C itu? Nah, salah lagi. Benar, benar. Sakit
jadi kita makan gula-gula terus Pak. Tanda patang gitu. Kita makan Pak. Dah. Dah. 11 menit nih nah. Tadi dari kemarin. 11. Baik, itu tadi ternyata masih Saya ada tukaran, ya Ki. yang belum Tukaran apa? menguasai materi Ini. minggu lalu. Cepat nih Syahid. Baik, sebelum Ibu lanjut ke pembahasan kita hari ini, Ibu akan berikan nasihat. Ketika belajar, fokuslah pada materi apa yang sedang dipelajari ya. Hindari gangguan dan jadikan konsentrasi sebagai kunci untuk memahami pelajaran dengan baik. Paham adik-adik? Paham. Kemudian dalam belajar juga kita harus fokus dan selalu berpikir positif, ya. Karena pikiran positif akan membawa dampak positif pula dalam proses pembelajaran kita, ya. Baik, materi kita hari ini yaitu berbusana muslim dan muslimah merupakan cermin kepribadian dan keindahan diri. Sebelum Ibu lanjut, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, siswa harus mampu membiasakan diri berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Kedua, siswa senantiasa menunjukkan perilaku berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Yang ketiga, mampu menganalisis ketentuan berpakaian sesuai syariat Islam. Baik. Yang pertama, memahami makna busana muslim muslimah dan menutup aurat. Yang pertama, makna aurat. Menurut bahasa, aurat berarti malu, aib, dan buruk. Kata aurat berasal dari kata awira yang artinya hilang perasaan. Jika digunakan untuk mata, berarti hilang cahayanya dan lenyap pandangannya. Pada umumnya kata ini memberi arti yang tidak baik dipandang, memalukan dan mengecewakan. Sampai sini paham? Paham? Paham. Kurang semangat. Coba Ibu akan ada yang namanya tepuk semangat. Tepuk semangatnya itu tepuknya 3 kali, yes 2 kali. Paham? Tepuk semangat. Yes. Masih kurang semangat. Coba tepuk semangat. Oke. Karena sudah paham, Ibu akan tanya ya. Batas aurat laki-laki itu yang mana saja? Coba. Siapa yang bisa jawab? Saya. Coba Adik Erna. Dari pusat sampai lutut. Baik. Beri tepuk tangan untuk teman kita, Adik Erna. Batas aurat laki-laki itu dari pusat sampai lutut. Ya. Kemudian makna jilbab dan busana muslimah. Jilbab dan busana muslimah memiliki makna yang dalam Islam merupakan bagian penting dari identitas dan ketaatan seorang muslim terhadap ajaran agama. Berikut untuk penjelasan mengenai makna jilbab dan busana muslimah. Yang pertama, jilbab. Secara harfiah berarti penutup atau kerudung yang digunakan untuk menutupi kepala, rambut, leher, dan dada perempuan. Jika jilbab adalah bagian dari pakaian yang dirancang untuk menjaga aurat perempuan sesuai dengan ajaran Islam. Paham adik-adik?
berbagai jenis pakaian seperti gamis, hijab, himar, dan mukena. Paham semuanya? Baik, kalau sudah paham, Ibu tanya lagi. Contoh pakaian muslimah dalam kehidupan sehari-hari yang sering kalian jumpai itu misalnya, atau kalian sering saksikan seperti public figure yang ada di Indonesia. Siapa yang sering berpakaian muslimah sesuai syariat Islam? Rataya Oki Setiana Dewi. Ya, memang beliau patut kita contoh dalam berpakaian ya. Kemudian ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang perintah berbusana muslimah. Di sini ada ayat Al-Quran, surah Al-Ahzab ayat 59. Yang coba satu orang baca. Adik Anugrah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nabi qala ya ayuhan nabi qala liwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yadnina alaihinna min khalbi yadihinna dzalika adna ayu wala yauzaina wa kana Allah ghafurur rahim. Baik, yang artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Maha Penyayang. Di sini juga ada dua hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, apabila seorang perempuan telah balik, maka tidak boleh menampakkan kecuali ini dan ini sambil menunjuk wajah dan telapak tangan. Kemudian dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, ia berkata, apabila wanita telah balik, maka tidak halal baginya menampakkan kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Hadis riwayat At-Tirmizi. Sampai sini paham? Baik, pertanyaan lagi kalau sudah paham. Apa arti dari balik? Siapa bisa jawab? Balik. Satu orang, harus satu-satu ya. Siapa satu orang yang bisa jawab arti dari balik? Jangan dari tadi ibu bahas tentang balik. Ada yang tidak tahu arti dari balik ini apa? Tadi katanya sudah paham. Atau ibu tunjuk? Coba adik Hernawan, arti balik itu apa? Karena tadi saya tanya sudah paham, kalian jawab paham. Jadi ibu tanya, arti balik itu apa? Berarti belum paham apa itu balik? Baik. Balik itu merupakan istilah dalam Islam yang merujuk pada kedewasaan fisik dan hukum
laki-laki maupun perempuan. Tapi perlu diingat bahwa usia balik tidak ditentukan oleh faktor fisik, ya, tetapi juga oleh faktor psikologis dan sosial individual, ya. Paham? Baik. Pembahasan yang selanjutnya menerapkan perilaku mulia. Yang pertama, sopan santun dan ramah tamah. Sopan santun dan ramah tamah merupakan ciri mendasar orang yang beriman. Mengapa demikian? Karena ia merupakan salah satu akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW sebagai teladan dan panutan. Rasulullah adalah orang yang santun dan lembut perkataannya serta ramah tamah perilakunya. Jadi adik-adik, ketika kita sudah berbusana muslimah, kita harus menunjukkan sikap yang sesuai dengan pakaian kita, ya. Jangan kita sudah berbusana muslimah, tapi kadang ada misalnya kita bertemu dengan orang tua di jalan, atau kita melewati orang tua, kita tidak ada permisi-permisinya, ya. Kita langsung main lewat-lewat begitu saja tanpa memperhatikan orang di sebelah kita, ya. Paham adik-adik? Yang selanjutnya, jujur dan amanah. Orang yang membiasakan diri dengan hidup jujur dan amanah, maka hidupnya akan diliputi dengan kebahagiaan. Betapa tidak, banyak orang yang hidupnya gelisah dan menderita karena hidupnya penuh dengan dusta. Kemudian yang ketiga, gemar beribadah. Karena ibadah adalah kebutuhan, maka tidak ada alasan orang yang beriman untuk melalaikan dan meninggalkannya. Kemudian yang keempat, gemar menolong sesama. Bagi orang yang beriman, menolong dengan niat ikhlas karena Allah semata akan mendatangkan rahmat dan karunia yang tiada tara. Sampai sini paham? Baik. Di sini Bu akan bagi kelompok. Maju dari Sahid sampai seterusnya, ambil satu kertas. Maju. Tunggu. Yang satu bagi di situ, langsung berdiri di situ, ya. Yang dua di sini, 3, 4, 5 di bagian belakang, ya. Langsung. 4 di sini. Langsung. Maju. Cepat. Di sini 3. Lanjut. Ayo, tidak boleh langsung. Maju lagi.
tanggapan terhadap video ini, apa yang ada dalam video ini. Kemudian berikan tanggapan kalian, kemudian iya, berikan tanggapan kalian dan seharusnya jika menyikapi orang-orang yang seperti ini harusnya ya. Yang lepas hijab bisa bercerai, ada yang pindah agama. Tapi aku nggak tahu ini. Mulai tercium publik pada Desember tahun 2020. Hal tersebut diketahui setelah ibu dua anak itu memutuskan melepas hijab dan beralih membuat unggahan dalam Kali ini Beb. kisah hijrahnya dan memutuskan berhijab. Tak lama kemudian, dengan cara sholat kali gagal itu memutuskan menikah. Tapi malah, sayangnya, rumah tangga mereka hanya bertahan selama 3 bulan. Setelah bercerai, Salma memutuskan melepas hijabnya, bahkan justru sering tampil terbuka. Kini, Salma juga memilih berpindah keyakinan dari Islam menjadi Kristen. 3. Marsyanda. Sebelum menikah dengan Ben Kasyafani pada tanggal 2 April tahun 2011 silam, Marsyanda memang sudah berhijab. Pemain sinetron Bidadari itu sempat membuat publik kaget. Tiba-tiba sudah cerai sang suami pada 2014. Padahal selama ini rumah tangga mereka terlihat baik-baik saja. Tak sampai di situ, Marsyanda lagi-lagi sukses bikin heboh karena memutuskan melepas hijab di tengah proses perceraian mereka. 4. Tania Nadira. Meski terganjal restu aturan, Tania Nadira tetap kekeh menikah dengan Tommy Kurniawan pada tanggal 11 April tahun 2011. Saat menjadi istri Tommy, Tania tampil mengenakan hijab. Sayangnya, pasangan ini mengalami masalah rumah tangga hingga akhirnya resmi bercerai pada tanggal 29 Maret tahun 2017. Beberapa bulan sebelum ketok palu, Tania memilih menanggalkan jilbabnya karena alasan ingin cepat move on dan melepas penat dari masalah rumah tangga. Itulah Kan juga gitu. baik, tugas kalian adalah memberikan tanggapan terhadap isi dari video ini ya. Kemudian bagaimana seharusnya mereka menyikapi kasus yang sedang melanda mereka ya. Paham adik-adik? Ibu kasih waktu 2 menit. Silakan. Sudah? Kelompok berapa yang sudah selesai? 1. Oke, silakan maju yang sudah selesai 1 orang perwakilan. Dan 1 orang 2 menit. berdiri di sini saja. Wah, iya. Atau berdiri di kursinya saja. Oke, adik Ulfi. Ya. Coba diam, semuanya diam. Menurut kami, itu mengapa pentingnya agama dalam diri seseorang. Karena kalau tidak ada ilmu agama, kita akan terombang-ambing dengan hawa nafsunya kita. Oke, beri tepuk tangan untuk. Ya, ada lagi kelompok lain, silakan duduk. 5. Kelompok 5 coba berdiri. Oh, coba adik Sarmila.
perempuan kita itu harus tahu di mana batasannya kita, di mana bahwa seperti tadi salah satu kasus tentang Salma Fina Sunan, yaitu menikah dengan seorang yang hafal Al-Quran yang Masya Allah, tapi dia ini ada beberapa kesalahannya yang membuat perceraian mereka. Kemudian untuk yang seharusnya dilakukan oleh Salma Fina Sunan ini, yaitu harusnya setelah cerai, tapi dia itu tidak harus pindah agama, tapi memperbaiki diri lagi yang lebih baik. Mungkin seperti itu. Ya baik, beri tepuk tangan untuk temannya. Masih ada? Coba kelompok 1 siapa? Coba Ani Sahida. Berdiri. Baik, dari tanggapan jadi tanggapan kami terhadap video tadi, dari kita sebagai umat Muslim, kalau misalnya sudah ditetapkan bahwa agama ini kita itu tidak boleh kita ubah, dan kita sebagai perempuan harus juga dan terkait dengan video tadi bahwa perempuan itu harus memakai hijab supaya tertutup dari Baik, tepuk tangan untuk temannya. Ya silakan, satu orang kelompok 5. Bukan hijabnya dan bahkan dia mental. Seharusnya setelah menikah dan dia gagal, dia jangan mengambil keputusan seperti itu walaupun dalam keadaan terpuruk. Seharusnya dia harus fokus pada karirnya dan mengembangkan bakatnya. Itu saja. Beri tepuk tangan untuk temannya ya. Baik, untuk jawaban adik-adik ini semuanya sudah benar. Baik, sebelum Ibu tutup, Ibu akan menyimpulkan. Sebaiknya kita sebagai seorang perempuan, masalah apapun yang menimpa kita, baik itu masalah perceraian bagi yang sudah menikah, atau masalah besar apapun itu, tidak ada hubungannya dengan hijab, ya, tidak ada hubungannya dengan jilbab. Jadi ketika datang masalah pada kita, jangan coba untuk melepasnya, ya, apalagi sampai berpindah agama, ya. Baik, untuk tugas minggu depan, cari ayat Al-Quran tentang hijab selain yang ada yang Ibu tunjukkan tadi ya, dan harus dihafal. Minggu depan Ibu akan tanya kembali ya. Baik, mari sama-sama kita mengucapkan hamdalah. Terima kasih. Ibu ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Di sini.